Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dengan channel Dr. Kis Mes Kehidupan. Nah, sesuai dengan janji saya bahwa tempo hari untuk materi menuju guru berprestasi di dua negeri part 2 sudah selesai. Jadi part 1, part 2 sudah selesai. Kita lanjutkan part ketiga. Part ketiga ini kita lebih banyak membahas tentang bagaimana kita membedah gembok psikologi sang guru. Memang judulnya dibuat sedemikian rupa agar kita semuanya lebih fokus, kita semuanya lebih tertarik untuk belajar tentang diri kita sendiri sebagai guru, di mana secara pribadi dan ini dari hasil kajian-kajian saya sebelumnya atau hasil kajian-kajian orang lain sebelumnya, bahwa permasalahan paling mendasar yang terjadi pada guru-guru di Republik ini itu adalah masalah psikologis. Kalau kompetensi intelektualnya sekali lagi tidak ada yang meragukan, tapi kompetensi kepribadian khususnya psikologis guru ini banyak hal yang memang butuh kita selalu belajar, satu kita bahas, selalu kita ungkap. Karena memang disitulah sebetulnya kalau kita ngomong bagaimana untuk memberdayakan guru ini, kuncinya di psikologis ini. Ini saya ulang berkali-kali, bukan guru itu tidak mampu, tapi masih ada guru-guru kita yang tidak mau. Tidak mau apa? Mengupdate diri, tidak mau introspeksi diri, tidak mau berubah, tidak mau berbenah. Sehingga dari waktu ke waktu, dari era ke era, ya slow-slow saja, datar-datar saja. Yang kadangkala ini sudah banyak tertinggal dengan era yang sekarang ini. Sehingga kalau dulu mungkin guru itu mengajar, katakanlah kalau bahasa umumnya nggak enak, itu siswa masih banyak fokus karena tidak ada sumber lain, hanya buku sumbernya dulu. Sekarang kalau guru membelajarkan anak didiknya, kalau guru mengajar anak didiknya, itu nggak enak, nggak sesuai dengan selera mereka. Mereka bisa buka kapan saja di media sosial. Nah, sekali lagi kita bercermin, kita melihat ada apa dengan diri kita, sehingga kita masih banyak, memang tidak semuanya, masih banyak yang stagnan, masih banyak yang mempertahankan pola-pola lama, padahal eranya sekarang sudah era baru. Terlebih lagi di samping era 4.0 sekarang sudah eranya new normal life. Ini kita mau tidak mau harus berubah, harus belajar dan belajar. Belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Manakala ada kekurangan-kekurangan, kita minimalisir. Syukur-syukur kita bisa menghilangkan. Tentunya sekali lagi tidak ada maksud menggurui, tapi kita bersama belajar untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi diri kita masing-masing. Teman-teman semuanya seprofesi di seluruh negeri ini. Makanya ini sering-sering kita buka, sering-sering kita lakukan pada diri kita masing-masing. Kalau perlu tiap saat mau kita menjelang tidur, itu kita lihat apa sih kelemahan saya, kekurangan saya itu apa. Ditulis kalau perlu. Satu, saya mungkin masih kurang tertib, mungkin kurang disiplin, mungkin masih males, mungkin masih egois, mungkin masih menutup diri, mungkin dan lain sebagainya. Tulis saja kalau perlu semuanya. Semakin banyak kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita, maka semakin banyak pula tugas dan tanggung jawab kita untuk mengurangi dan menghilangkan kelemahan kita. Kalau kekurangan dan kelemahan kita sudah kita hilangkan atau kita minimalisir, maka secara otomatis kemampuan kita akan naik. Ini kayak bejana berhubungan. Kalau yang kelemahannya ini dikurangi, otomatis kompetensinya akan naik atau kemampuannya akan naik. Ini secara otomatis. Tapi kalau kelemahannya ini terus dibiarkan meninggi, maka kemampuan kita yang akan menurun. Antara kemampuan dan kelemahan ini bagaikan bejana berhubungan. Kemudian teman-temanku semuanya,
Ini dari hasil survei ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini survei saya pribadi. Saya melakukan survei terhadap 486 guru. SD-nya paling sedikit kurang lebih 30 orang, ada SMP-nya kurang lebih 100 sekian orang, SMA dan SMK sisanya. Artinya yang paling banyak saya lakukan survei ini paling banyak adalah SLTA. Apa yang kepingin saya ketahui adalah motivasi berprestasinya atau keinginan berprestasinya. Orang itu makan karena sebelumnya dia punya keinginan makan. Orang itu kenapa ambil sabun, handuk, ambil cebok, ambil air, mandi? Karena ada keinginan untuk mandi. Orang itu kenapa ambil bantal, ambil selimut? Karena ada keinginan tidur. Artinya sebelum kita berprestasi itu ada keinginan dulu. Kalau bahasanya orang-orang desa dulu, ono nite dhisik. Ada keinginan dulu dalam hati kita ini. Keinginan itu apa? Untuk berprestasi. Saya menerjemahkan prestasi itu sederhana aja. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ditingkatkan yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Itu saya menerjemahkan prestasi. Kalau prestasi misalnya lomba menang dan sebagainya, iya prestasi, tapi itu menurut saya second. Yang utama keinginan kita untuk berprestasi adalah bagaimana kita sebagai guru banyak memberikan manfaat untuk diri kita, untuk lingkungan kita, untuk anak didik kita, juga untuk para wali murid yang anaknya sekolah di lingkungan kita. Nah, dari hasil kajian atau hasil penelitian ini, saya kepingin tahu motivasi berprestasi atau keinginan berprestasi terhadap 486 guru ini. Hasilnya seperti ini. Yang punya motivasi tinggi hanya 1,3%. Yang punya keinginan, ini masih punya keinginan. Belum orang yang sudah punya prestasi. Yang punya keinginan berprestasi hanya 1,3%. Ini yang tinggi. Yang punya keinginan berprestasinya sedang. Sedang itu agak bahaya. Kalau tidak ada yang mendorong, itu bisa hilang. Jadi yang keinginan berprestasinya tinggi tadi, itu meskipun tidak ada yang mendorong, itu dirinya sendiri sudah punya dorongan untuk mewujudkan dia ingin berprestasi yang apa yang dia harapkan. Sedangkan untuk yang sedang, ini bahaya. Kalau ada temannya yang mengajak, mendorong, ini bisa naik, bisa istiqomah sampai ke tinggi. Tetapi kalau tidak ada, bisa menurun. Yang sedang itu 5,2%. Nah, kalau di jumlah, saya anggap aja lah yang sedang itu juga nanti istiqomah dan baik masuk ke tinggi, itu cuma 6,5%. Ini kalau saya hubungkan dengan yang saya pernah bicarakan sebelumnya, bahwa lomba-lomba di mana saja termasuk di Sidoarjo itu ya hanya sekitar 1-5% yang ikut lomba-lomba untuk guru-guru itu. Bahkan tingkat nasional pernah saya tahun 2015 kalau tidak salah itu pernah ada lomba untuk membuat pembelajaran inovatif. Itu se-Indonesia kurang lebih 700 yang mengirimkan proposal se-Indonesia. Nah, kemudian seleksi dipanggil 300, termasuk saya ikut di dalamnya dengan beberapa teman SMK Negeri 1 SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo. Kemudian setelah itu disaring lagi jadi 30 besar. Alhamdulillah saya juga masih katut. Tapi yang 30 besar saya tidak ikut ke Jakarta karena saya ujian waktu itu, ujian S3 yang tidak mungkin saya tunda. Nah, ini menunjukkan bahwa memang keinginan saja. Saya yakin kok sebetulnya teman-teman semuanya itu punya kok kemampuan untuk nulis yang baik itu. Tapi keinginan untuk situ tidak ada atau tidak kuat, lemah. Dan yang paling rendah ini need of achievement-nya rendah itu 93,5, ini terbesar. Monggo lah kalau teman-teman nanti melihat di lingkungan masing-masing. Kalau teman-teman kepala sekolah lihat gerak-gerik mereka, lihat pola para teman-teman guru kita, bisa dilihat kok ini mana teman-teman yang punya keinginan berprestasi tinggi, rendah, dan
sedang itu. Yang kedua, ini ada sebuah pertanyaan, kenapa kok semacam itu? Kenapa kok semacam itu? Mestinya wong guru itu kan orang-orang yang punya keinginan berprestasi tinggi, sehingga nanti mendorong siswa-siswanya untuk bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang bidang bola ya kita dorong untuk berprestasi bidang bola, yang bidang teknologinya ya kita dorong teknologinya, bidang matematikanya kita dorong matematikanya, bisa bidang bahasa Inggris juga demikian, bahkan bidang-bidang yang lain. Ini kalau kita sendiri belum ada keinginan untuk berprestasi, ya mana mungkin kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Kenapa begitu? Saya lihat, saya uji juga dari orang-orang tadi untuk mengetahui keyakinan motivasinya. Saya ingin tahu kenapa sih guru-guru tadi yang di sebelumnya bahwa yang punya keinginan berprestasi tinggi cuma 1,3. Kenapa? Apa benar itu? Ternyata begitu saya berikan tes lagi, ternyata benar dari 486 guru yang saya lakukan tes tadi, 93,5% itu orang-orang yang pesimis. Sekali lagi, 93,5% itu orang-orang yang pesimis. Kalau tadi 93,5, kalau tidak salah kan mereka yang punya keinginan berprestasi rendah. Kenapa begitu? Karena mereka pesimis. Tidak yakin kalau dirinya itu bisa berprestasi. Atau mungkin ini kesalahan, mereka menerjemahkan prestasi itu juara. Kalau menerjemahkan prestasi itu juara, ya memang susah. Juara bola se-Indonesia itu ya di PSSI cuma satu klub yang juara satu. Sekali lagi bahwa prestasi di sini mari kita terjemahkan bagaimana kita memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk anak didik kita, untuk mendorong anak didik kita agar mereka nanti semuanya juga bisa berprestasi. Jadi ini ciri-ciri orang yang pesimis itu tandanya kalau diajak maju, kalau diajak berkembang, kalau diajak berubah, munculnya itu kata tidak mungkin, munculnya kata tidak bisa, atau terlalu banyak alasan. Itu cirinya. Ya nanti bisa kita lihat di teman-teman kita masing-masing. Kalau ada informasi yang baik, kalau ada informasi untuk kemajuan, informasi untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, kualitas mata pelajaran kita, kok munculnya wah enggak mungkin bisa. Nah, itu berarti orang pesimis. Wah, saya sendiri tidak ada waktu, saya terlalu banyak pekerjaan, saya belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang pesimis. Dan ini bahaya. Saya katakan sekali lagi bahaya. Anak-anak itu kalau penyakit-penyakit penyakit fisik katakan begitu. Contoh aja lah, penyakit paru-paru kalau begitu. Itu nular, iya nular, tapi tidak seberapa bahaya. Tapi kalau penyakit kejiwaan ini, ada anak 5 semangat bekerja, dia kerja sama bagus, ada satu datang, plek, datang, kemudian ngomong, percuma Anda mengerjakan begitu. Wong ada gurunya aja tidak bisa, kok tidak ada gurunya, paling tidak bisa. Semuanya bisa katut itu. Jadi orang yang pesimis semuanya. Ini kalau sesama teman. Kalau guru, ada satu kelas anak-anak, dan anak-anak itu kondisinya positif semuanya. Guru tidak boleh menganggap anak-anak kondisinya negatif. Kondisi positif semuanya, kondisi semangat semuanya. Loh kenapa kok saya bisa mengatakan semangat? Mereka itu sekolah bayar, mau datang ngantuk-ngantuk ke sekolahan itu berarti mereka semangat. Ada guru satu datang, duk masuk, plek. Kalau si guru ini punya penyakit yang namanya pesimis, kejiwaannya pesimis, maka seluruh kelas nanti jadinya pesimis. Ya kita gunakan teori matematika aja lah, 100 positif ada 1 negatif, kalikan positif 100 dengan negatif 1, hasilnya semua negatif. Makanya ini sangat-sangat perlu teman-temanku semuanya, bahwa bagaimana kita senantiasa jadi guru itu selalu optimis, jangan banyak alasan. Tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita mau. Insya Allah
Tuhan akan memberikan kemampuan pada kita. Nah, dari kajian tadi, orang guru-guru yang saya kaji dari 486 guru tadi, yang optimis 6,5%, ngemet dengan atasnya tadi, ngemet. Jadi orang-orang yang punya keinginan berprestasi tinggi, ini biasanya orang-orang yang optimis. Dari jalannya aja kelihatan, gaya bicaranya kelihatan, yang diomong kelihatan. Ini orang-orang yang optimis, itu hampir bisa dikatakan sama dengan orang-orang yang punya keinginan untuk berprestasi tinggi atau need of achievement-nya tinggi. Kalau di lingkungan sekolah kita itu banyak orang-orang yang optimis, tentunya anak-anak kita juga jadi anak-anak yang optimis. Sekali lagi teman-teman semuanya, ini penyakit kita. Nanti direnungkan apa benar yang dikatakan Kesianto itu. Bener tak kayak begitu? Saya masuk mana? Direnungkan yang dalam. Tanda-tanda orang yang pesimis tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu di mindsetnya, seluruh tubuh di mindsetnya, hati dan pikirannya. Yang ada perkataan atau kata-kata tidak mungkin. Dimintai tolong apa, dikasih berita apa dan sebagainya, yang terucap tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa benar? Sebetulnya kan tidak ada hal yang tidak mungkin itu. Ini contohnya. Teman-teman semuanya tahu. Kalau nggak ngerti, nggak tahu ya kebacut. Nek guru nggak ngerti ya kebacut. Tapi tidak apa-apalah. Kalau guru PPKN, guru sejarah harus tahu. Ini kan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang legendaris. Teman-teman tahu, pernah baca sejarahnya John F. Kennedy. John F. Kennedy itu setelah lulus SMA stres. Kenapa? Karena pacarnya dinikahi orang. Masuk rumah sakit Menur. Nah, Menurnya sana, Menurnya Amerika, bukan Menur Surabaya. Dia masuk rumah sakit dan akhirnya sembuh, keluar. Setelah keluar, dia mencoba daftar jadi senator. Jadi senator. Gagal, stres lagi, masuk Menur lagi. Sehat lagi, keluar lagi, daftar senator lagi, gagal lagi. Stres lagi, masuk rumah sakit Sumber Lawang yang lebih parah lagi sana di daerah Nongko Jajar sana, daerah Lawang sana. Itu. Tapi di daerah Amerika, bukan sini. Saya mencontohkan yang gampang aja. Stres 3 kali. Begitu sembuh keluar, tidak daftar jadi senator, daftar jadi presiden. Dan jadi, bahkan jadi presiden yang legendaris. Tidak ada kata tidak mungkin. Tidak ada rumus tidak mungkin. Kepingin tahu contoh yang lebih real lagi? Mohon maaf. Presiden kita, mantan presiden kita, almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yarhamullah. Gus Dur ini mohon maaf, beliau sendiri tidak bisa melihat, istrinya tidak bisa jalan. Tapi tidak ada dalam mindsetnya Gus Dur, dalam apa pikirannya Gus Dur, hal tidak mungkin tidak ada. Andai kata itu menimpa kita, jadi RT aja tidak berani kita. Jangankan nyalon jadi presiden, nyalon jadi ketua RT aja kita tidak berani. Tapi dalam pikiran Gus Dur tidak ada, tidak mungkin. Wong yang membuat mungkin dan tidak mungkin bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau teman-teman mendengarkan apa yang dikatakan Bu Khofifah, Gus Ipul, ceritanya apa tentang Gus Dur mau jadi presiden, surat keterangan kelakuan baik membuat sendiri, surat bebas pajak membuat sendiri, surat tidak dalam kondisi penahanan membuat sendiri. Tidak ada rumusnya Gus Dur, tidak mungkin. Sekali lagi mari kita lihat kalau diri kita jauh lebih dari Gus Dur secara fisik, tapi tidak tahu mental kita. Ya kita contoh. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Yang buat mungkin dan tidak mungkin bukan kita, tapi Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang berpenyakit, saya katakan tidak mungkin ini orang yang membatasi kekuasaan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama, ciri orang yang
pesimis, tidak mungkin. Yang kedua, tadi saya katakan tidak bisa. Nah, tidak bisa. Saya berikan contoh. Ini anak-anak muda sekarang hampir semuanya tahu, apalagi jurusan multimedia, jurusan rekayasa perangkat lunak, jaringan dan sebagainya. Dan hampir semua tahu. Siapa? Bill Gates. Ini bukan ahli komputer, bukan orang punya uang paling banyak waktu itu. Tapi tidak ada rumus dalam otaknya Bill Gates, tidak bisa itu. Kalau dia sendiri tidak bisa komputer, tidak bisa punya uang banyak, ajak orang-orang yang punya uang banyak, yang punya keahlian komputer, dimanage oleh Bill Gates. Sebelum krisis global, Bill Gates tercatat orang terkaya nomor 1 di dunia. Sebelum global krisis. Nah, pantaskah kalau kita mengatakan saya tidak bisa? Tidak pantas. Contoh lagi, ini orang ganteng ini ya, orang Jepang ini, namanya Kenji Eno. Kenji Eno itu kelas 2 SMA, tidak naik, merotol. Karena dia kepinginnya di SMK kalau di sini ya, kalau di sana di college ya, di SMK. Tapi orang tuanya tidak memperbolehkan, dia akhirnya masuk SMA dan kelas 2 protol, tidak naik kelas. Dia akhirnya sobo Demak, Pasar Loak. Kalau di Sidoarjo ada pasar larangan, tiap hari datang di Pasar Loak tapi Jepang sana. Apa yang dicari? Game-game bekas, game buat bekas itu. Dicari di rumah, dipelajari terus, dipelajari. Sehingga kalau kita, anak-anak kita, adik-adik kita main game buat di Indonesia itu karyanya Kenji Eno. Kelas 2 SMA. Dong kita sarjana semuanya. Masa enggak bisa? Enggak ada istilah enggak bisa. Kalau kita punya kemauan. Ini di majalah Asia Week itu singa muda Asia. Kenji Eno. Ya, raja game. Padahal kelas 2 SMA enggak naik pisan. Nah, kalau kita yang sudah sarjana, yang sudah punya status guru ini masih ada kata-kata tidak bisa, tidak pantas. Dan ingat, orang yang dalam benaknya, dalam mindsetnya mengatakan tidak bisa, itu orang yang merendahkan keesaan Tuhan. Bahaya-bahaya, jelek-jelek semuanya. Makanya perlu dihilangkan, makanya perlu kita minimalisir penyakit-penyakit yang semacam itu. Dan yang ketiga ini adalah terlalu banyak alasan. Ini penyakitnya orang Indonesia banyak ini. Ayolah coba, kalau tidak percaya teman-teman kepala sekolah, nanti tes kepada teman-teman guru, atau teman-teman guru nanti tes kepada teman-teman murid-murid kita semuanya. Apa yang muncul? Mohon maaf Pak, saya tadi malam ketiduran. Mohon maaf Pak, saya tadi begini. Mohon maaf Pak, saya tidak ada tempat untuk mengerjakan, dan lain sebagainya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Terlalu banyak alasan. Terlalu banyak alasan, ini paling banyak. Kalau tidak percaya bisa dicek. Nanti cek omongan aja lah. Nah, saya kasih contoh. Bener tah? Boleh tah kita terlalu banyak alasan? Teman-teman mesti semuanya tahu. Iya. Jeragan ayam goreng. Ini jeragan ayam goreng. Namanya Sender, Kolonel Sender. Di Angkatan Laut, bagian tukang masak. Ketika umur 60 tahun, pensiun. Nah, karena dia tiap hari di kerjanya bagian masak, begitu dia pensiun, dia menawarkan resepnya ini dari satu rumah makan ke rumah makan lain dengan sepeda angin. Bisa kita bayangkan, umur 60 tahun menggayuh sepeda angin untuk menawarkan resep dari satu rumah makan ke rumah makan lain. Kalau pernah saya baca buku itu, katanya 1000 rumah makan menolak. Ada yang mengatakan 1010 rumah makan menolak. Pokoknya 1000. Nah, itu kalau menimpa kita 1, 2, 3 kali mencoba, enggak mau, bahasa Surabaya apa?
Adik telek-telekan. Nah, bahasa Surabaya kan gitu muncul nanti. Kapok, ndak mau. Padahal hanya 1, 2, 3 kali mencoba. 1, 2, 3, 4 kali mencoba ikut lomba. Ndak pernah juara, kapok sudah. Ketika kapok apa yang dikatakan? Oh, jurinya ndak adil, oh jurinya main mata dan lain sebagainya. Enggak. Ya itu kalau bahasa Surabaya ini kadek telek-telekan. Padahal ini 1000 rumah makan dengan usia segitu menolak, tapi ke 1001 rumah makan menerima resepnya dan jual ayam goreng merajai seluruh dunia. Alasan apa untuk kita? Sudah tua, tidak mau belajar, tidak pantas. Oh Pak, saya sudah jadi sekian tahun jadi kepala sekolah, gak pantas ngomong gak belajar. Wong ini yang sudah 60 tahun masih semacam itu. Apalagi yang muda-muda tidak mau belajar. Jangan ada alasan, Pak, di rumah saya tidak ada internetnya. Tidak ada alasan-alasan itu. Sudah tidak unsum. Kalau di rumah kita tidak ada internetnya, di sekolah pasti ada. Dan tidak apa-apa kan malam belajar di sekolah. Tidak apa-apa. Saya yakin kalau izin ke kepala sekolahnya, saya malam belajar Pak dengan teman-teman untuk materi besok. Saya yakin kepala sekolahnya memperbolehkan. Contoh yang lain. Nah, Jiningju ini orang Cina yang jaya di Amerika Serikat. Terkenalnya ini di sana nih ekonom celana dalam. Kenapa? Dia dari Cina ke Amerika hanya modal pakaian 1 setel. Dia naik kapal. Saya tidak tahu itu bayar atau tidak ya. Kalau bagian dalamnya kotor, dicuci hanya menggunakan pakaian luar, artinya dia tidak menggunakan celana dalam. Kalau bagian dalamnya sudah bersih, luarnya kotor, dicuci, dia hanya menggunakan pakaian dalam, tidak menggunakan pakaian yang luar. Dia begitu datang dari Cina ke Amerika, itu pulang di perpustakaan negara. Siang kerja membantu cuci-cuci, malamnya belajar dan kuliah sampai profesor ini ekonom terkenal di Amerika. Orang-orang yang belajar ilmu ekonomi mesti kenal dengan Jiningju ini. Alasan apa kita? Tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya pengalaman, tidak punya apa? Tidak ada alasan kita. Jangan terlalu banyak alasan. Contoh lagi, Anthony Robbins ini orang Inggris. Dia terlahir gagap. Teman-teman paham kan gagap? Gagap itu kalau ngomong sulit. Tapi dia punya cita-cita, pingin jadi presenter. Bagaimana kita tahu bahwa presenter itu ngomongnya harus enak, harus lancar. Sementara dia sendiri gagap. Apa yang dia lakukan sejak kecil? Tiap hari kalau bahasa Surabaya ngemut krekil. Jadi ngulun batu kecil-kecil tiap hari. Akhirnya bisa bicara, enak bicara, dan memang menjadi presenter handal Anthony Robbins. Klik aja nanti di Google, lihat atau cari Anthony Robbins. Ini orang yang tidak bisa bicara, bicaranya gagap, jadi presenter handal. Terus alasan apa kita yang sempurna ini, yang tidak punya kekurangan apa-apa? Alasan apa kita? Tidak pantas terlalu banyak alasan. Kita itu jangan-jangan semacam ini. Kalau pertama orang yang membatasi kekuasaan Tuhan, merendahkan kekuasaan Tuhan, kalau terlalu banyak alasan itu mengingkari nikmat Tuhan. Karena kita sendiri sebetulnya seperti ini. Kita itu kepingin merdeka, sudah merdeka, akhirnya jiwa kita belenggu sendiri dengan keinginan macam-macam yang kita inginkan, tapi tugas dan tanggung jawab kita tidak banyak kita pikir. Mau ngomong tidak berani atau males, mau nulis males, mau belajar males, mau ini berkembang ya karena otak kita gembok, tangan kita gembok, mulut kita gembok, pendengaran kita tutup dengan gembok, semuanya kita gembok, bahkan kita sendiri dalam kerangkeng kurungan kita gembok, jiwa kuku belenggu. Jadi kalau kita lihat diri kita masih ada, tidak mungkin, tidak bisa, terlalu banyak alasan, itu artinya kita menggembok jiwa kita sendiri. Kita membelenggu jiwa kita sendiri.
kita tidak memerdekakan diri kita sendiri. Loh, enggak enak begitu itu. Ini kalau saya menirukan katanya Gus Ali, saya pernah dengarkan di satu televisi itu. Timbangannya ngentek-ngenteki sego tok, ngentek-ngenteki beras tok, mending mati wae, katanya Gus Ali dulu pernah bilang begitu. Si Fulan lahir 31 Desember 1990, wafat 1 Januari 1962. Apa maksudnya? Mati sebelum lahir. Fisik kita lahir di muka bumi, tapi jiwa kita sudah mati sebelumnya. Nggak enak memang ini. Ya orang berobat itu kalau dilus-lus ya mungkin nggak parah, sama dokternya disuntik sakit, nggak enak, tapi habis itu sembuh. Nah jangan sampai kita begitu. Kita itu adalah guru. Guru itu perantara, Tuhan memberikan ilmu kepada siswa itu melalui perantara guru. Artinya jiwa guru harus benar-benar sehat walafiat. Psikologis guru harus benar-benar sehat walafiat. Kenapa? Itu kabel-kabel kita ke atas, kabel kita ke samping, kepada peserta didik, ke atas kepada Yang Maha Kuasa. Kalau ini sehat, semuanya akan mengalir sesuai dengan fungsinya. Frekuensinya akan jelas. Kita menerima frekuensi dari Tuhan jelas. Kita menyebarkan kepada anak didik kita menerimanya juga dengan jelas. Teman-temanku semuanya, loh memang judulnya aja kan membedah gembok psikologis. Nah, psikologis itu kan jiwa. Ya, orang kalau psikologisnya sakit ya berarti jiwanya sakit, tapi bukan berarti gila loh ya, bukan. Itu tadi tanda-tanda orang pesimis. Dan kita harus jadi orang yang optimis. Kenapa kita harus jadi orang yang optimis? Karena kalau kita optimis, lingkungan kita juga ikut terbawa optimis. Kalau kita pesimis, lingkungan kita juga ikut terbawa pesimis. Ini membahayakan. Makanya sekali lagi teman-teman, kita belajar, kita introspeksi diri, kita berniat untuk berubah lebih baik. Memang tidak bisa bim salah bim, bukan seperti membalik telapak tangan gini aja, enggak, semuanya proses. Proses yang pertama kita menyadari dulu. Kalau memang benar ini penyakit kita, ya kita niat, kita upaya, kita ikhtiar, kita mohon pertolongan kepada Tuhan agar penyakit-penyakit psikologis kita yang jelek-jelek ini sedikit demi sedikit dihilangkan, sedikit bisa dikurangi hingga kita bisa menjadi yang lebih baik. Saatnya kita dipanggil kembali kepadanya, kita bisa tersenyum karena kita sudah berbuat yang memberikan manfaat untuk sesama di muka bumi ini. Kemudian kenapa seperti itu? Pertanyaannya, why? Kenapa seperti itu? Kenapa kok kita jadi semacam itu? Padahal semua bayi terlahir fitrah, terlahir baik. Kenapa kita menjadi semacam itu? Ya karena kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, tantangan, godaan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa kita hindari, karena memang kehidupan ini tersusun dari serangkaian peristiwa dan kejadian. Itu berlaku sepersekian detik berubah. Ada rangkaian peristiwa kejadian, baik itu yang terjadi di luar kita maupun yang terjadi pada diri kita. Nah ini kalau kita tidak pandai-pandai untuk mensikapi, maka psikologis kita katut, terhanyut. Makanya pertanyaannya, kenapa terjadi semacam itu? Kalau tadi mereka tidak punya keinginan untuk berprestasi tinggi, itu disebabkan karena mereka pesimis. Lah mengapa mereka pesimis? Karena motivasi mereka bekerja, motivasi kita bekerja jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi apapun, itu karena tujuan kita yang pertama itu. Motivasi kita adalah fisiologi dasar. Apa fisiologi dasar itu? Sandang, pangan, papan, seks. Jadi hari-hari yang menyelimuti pikiran kita itu yaitu sepeda motor anyar, mobil baru. Loh jadi guru pikirannya sing mau macem-macem, akhirnya lemah keinginan berprestasinya. Tapi kalau misalnya coba hari-hari tidak berpikir tentang itu, tapi berpikir tentang bagaimana membelajarkan siswa yang bagus, saya yakin semangatnya akan tinggi. 71,8 dari
486 guru yang saya tes, yang saya uji coba, itu 71,8% mereka bekerja sebagai guru itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, papan. Lu kan nggak salah Pak Kis, enggak salah. Tapi pertanyaan saya sederhana, apa kalau kita fokus kepada situ kemudian kita terpenuhi itu? Enggak. Tambah ngenes. Kepinginane dewukur ono emok sakmene. Mending kepinginannya sekian tapi dapat tinggi. Mending begitu. Nah, saya pernah memberikan pelatihan ini ke Kemenak Pak, itu di Bogor sana. Katanya orang-orang Kemenak kan orang-orang yang ahli agama. Itu Pak, Abdul Butun, apa hambanya perut orang gitu. Ya enggak juga. Tapi orang-orang yang saya lakukan tes, mudah-mudahan ini tidak mewakili yang ada di negeri ini. Itu 71,8% yang dibutuhkan dia kerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, dan seks. Nah, yang butuh rasa aman mungkin gajinya sudah agak tinggi ini, itu 15,2%. Ini mungkin yang waktu saya lakukan tes sudah dapat TPP mungkin ini, kepingin nabung dan lain sebagainya. Yang butuh sosial 5,7%, ini juga paradok. Guru itu harapannya di Undang-Undang Guru dan Dosen, standar kompetensi guru itu ada kompetensi sosial. Mestinya guru itu di masyarakat ya nomor 1, jadi ketua RT mestinya guru. Kalau ada jadi ketua RW mestinya guru, jadi takmir masjid mestinya guru. Karena memang guru itu ada muatannya semacam itu. Dan dulu memang di desa saya sendiri yang jadi gitu-gitu semuanya guru. Ini memang kalau saya lakukan kajian cuma 5,7%, tidak banyak yang kepingin berbuat sesuatu untuk kegiatan sosial. Ya mungkin karena fisiologi dasarnya belum terpenuhi. Tapi kalau kita menuntut fisiologi dasar terpenuhi, manusia itu tidak akan puas, tidak akan pernah puas dengan fisiologi dasar sandang pangan papan seks, tidak akan pernah merasakan puas. Coba lihat yang korupsi besar-besar itu, apa gajinya dikit? Enggak, mereka gajinya banyak-banyak, besar-besar, rumahnya banyak-banyak, mobilnya wapi-api. Itu masih korupsi. Karena apa? Fisiologi dasar ini tidak ada habisnya. Kalau kita terus mengikuti fisiologi dasar, kita akan tersiksa hidup di dunia ini. Nah, kemudian dari 486 yang butuh penghargaan 4,8%. Jadi guru yang kepingin dihargai prestasinya, kepingin diakui karyanya, itu 4,8%. Ya lumayan lah, ini sudah berbuat. Tapi yang butuh aktualisasi diri, ini 2,5. Mestinya ini kita balik. Mestinya kita jadi guru itu butuh aktualisasi diri bahwa saya itu guru di hadapan Sang Pencipta. Mestinya kita balik. Yang paling banyak itu mestinya butuh aktualisasi diri. Pak, itu teori. Ya benar memang teorinya, tapi kan kita mengacu pada teori yang standar, yang baik. Ingat bahwa judulnya Guru Berprestasi untuk Dua Negeri. Buat apa kita jadi guru nok donya bayarane gak patek akeh, kemudian di sana nanti tidak dapat apa-apa. Untuk apa? Rugi kita. Lah guru kalau hanya boleh namanya saja guru, ya mending ke pabrik bayarannya banyak. Tapi kalau guru yang benar-benar guru yang seperti dikatakan Basudewa Krishna, seperti dikatakan Iwan Fals, seperti dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seperti dikatakan oleh tokoh-tokoh yang lain, itulah guru yang luar biasa dan kita patut bersyukur menjadi guru. Jangan khawatir, Allah akan memberikan rezeki pada guru yang benar-benar profesional, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Allah akan memberikan rezeki yang dari jalan kita sendiri tidak tahu dari mana jalannya. Itu teman-teman semuanya. Dari saya kembali lagi bahwa 3 gembok psikologi ini tadi. Dari yang pertama, yang kedua, sampai kenapa yang ketiga profil motivasi ini sebetulnya yang menggiring, menggerakkan langkah kita.
Kalau kita itu di otak atau di mindset kita ini fisiologi dasar, mesti yang kita omong itu urusan panganan, urusan bayaran, ya, urusan gajian, urusan TPP. Yang sudah dapat TPP ya bakas TPP karena TPP belum cair. Yang belum dapat TPP ya bakas TPP kapan cair, kapan dapat. Yang belum ada kesempatan masih yang grundel aja karena belum ada kesempatan untuk mengajukan TPP. Artinya apa? Hari-hari yang dibahas yaitu fisiologi dasar, sandang, pangan, papan, seks. Pertanyaan lagi, kenapa kita bisa semacam itu? Apa yang menyebabkan kita seperti itu? Tolonglah reminding lagi, kita setback lagi ke belakang. Apa kita dulu lulus SMA, STM, SMK kayak begitu? Enggak. Apakah ketika kita kuliah dulu seperti itu? Enggak. Kita dulu ketika kuliah semangat, kepingin jadi guru luar biasa, semangat. Kenapa kita sudah jadi guru justru malah menurun? Ini kerugian kita. Kalau kemarin lebih baik dari sekarang atau sekarang lebih jelek dari kemarin, itu kita kategori orang yang celaka. Sama saja kita kategori orang yang merugi. Seharusnya meskipun sedikit kita lebih baik sampai sekali lagi kita nanti kembali kepada Sang Maha Pencipta kita semuanya. Nah, untuk why ini, mengapa ini, insya Allah akan kita bahas pada part berikutnya, yaitu part 4 atau bagian 4. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk belajar, diberi kemauan dan kemampuan untuk merubah diri untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Berubah itu memang susah, berubah itu memang butuh pengorbanan yang luar biasa, tapi berubah itu nanti pada akhirnya adalah indah kita rasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.